Koran Tempo langsung membuat editorial dengan judul "Layu Sebelum Berkembang". Apa memang Anda begitu pesimis bahwa sinyal dari Presiden tidak akan berlanjut? Ya, pertanyaannya apakah pesimis? Sebetulnya itu adalah satu sikap atau juga satu hal yang melihat statement yang berbeda-beda antara Presiden dan para pembantunya di kabinet. Kan Presiden jelas-jelas secara tegas, dan saya kira itu perlu kita hargai dan kita sambut baik. Anda Ketika menghargai ya, beliau menyambut baik pernyataan Presiden bahwa kalau ada pasal-pasal multitafsir ya direvisi. Itu Anda sambut harus baik. Yang disebut saya dengan melihat layu sebelum berkembang di mananya? saya melihat itu gestur yang baik. Saya kira karena memang Undang-Undang ITE terutama pasal 27 dan 28 itu adalah persoalan besar dalam kehidupan demokrasi kita. Dan ketika sinyal yang positif itu yang sebetulnya sangat menunjukkan Pak Jokowi sebagai bisa mendengarkan kritik gitu ya, tapi ditafsirkan berbeda oleh para pembantunya. Dalam hal ini misalnya Pak Menkominfo mengatakan sedang membentuk satu kajian untuk pedoman penafsiran. Nah ini kan seperti mendowngrade apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Kenapa Dan itu Anda anggap itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sinyal positif oleh Kepala Negara dan kemudian mendowngrade atau menurunkan kualitas pernyataan Presiden? Begini Ros, jadi kalau saya boleh nggak flashback sedikit, kalau kita lihat Undang-Undang ITE tahun 2008 ini kan memang undang-undang yang dibutuhkan tadi disebutkan untuk mengatur berbagai transaksi yang memang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dunia internet begitu cepat berkembang sehingga waktu itu diatur dengan undang-undang ini. Tapi ada dua pasal yang dari awal kita sudah menganggap ini bermasalah karena ini sangat-sangat karet, sangat-sangat berpotensi untuk menghambat atau membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Dan itu kemudian hanya tidak waktu lama kemudian bisa diterapkan kepada seorang yang mengeluh pada pelayanan rumah sakit. Dia dituduh waktu tahun 2008 kan, dan bertahun-tahun kemudian banyak orang yang kemudian terjerat dua pasal ini, pasal penghinaan sama pasal pencemaran nama baik, yang sangat-sangat multitafsir. Korbannya dari aktivis, dari ibu rumah tangga, guru, dan itu saya kira memang betul-betul langsung ataupun tidak langsung membuat indeks demokrasi kita merosot. Dan karena ada pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat siapapun. Menjerat siapapun. Ya, bahkan kalau kita lihat undang-undang ini jauh lebih berat daripada undang-undang KUHP yang juga sudah dipersoalkan soal pencemaran nama baik ini kan. Tahun 2016 pemerintah memang sudah merevisi, tapi merevisinya bukan menghapuskan, tapi hanya menurunkan masa hukumannya, ancaman hukumannya. Memang dengan ancaman hukuman itu tidak ada kewajiban untuk atau tidak ada kewenangan polisi untuk menahan tersangka karena memang ancaman hukumannya menjadi 4 tahun. Ya. Ancaman dendanya. Jika ada ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka polisi punya alasan subjektif maupun objektif untuk punya alasan untuk disinilah menahan. Beratnya ancaman hukuman yang ada di Undang-Undang ITE.